diskusi kita, yaitu manajemen referensi menggunakan perangkat lunak Mendeley. Jadi Mendeley ini sendiri sebenarnya salah satu dari beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen referensi. Jadi yang di-manage di sini adalah referensi mulai dari filenya, file referensinya bisa dikumpulkan sampai dengan nanti citasi dan beberapa fitur yang lain. Nah, Mendeley ini untuk saat ini terafiliasi dengan publisher, salah satu publisher yaitu Elsevier yang berada di bawah SignDirect. Jadi kalau kita sudah memiliki atau kita akan submit jurnal di publisher Elsevier tadi di SignDirect, kita sudah dapat langsung terhubung dengan perangkat lunak Mendeley ini. Jadi kita tinggal menginstal, kemudian nanti kita bisa gunakan untuk mengatur referensi yang ada di dalam artikel yang akan kita tulis. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ya, mengulas tentang apa itu Mendeley, kemudian fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Mendeley ini, yang nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu untuk menulis artikel ilmiah. Jadi yang paling sederhana sebenarnya Mendeley ini digunakan untuk untuk mempermudah proses citasi dan juga untuk membuat sebuah daftar pustaka. Nah, selama ini kan kita membuat daftar pustaka mungkin menggunakan manual atau kita coba copy paste dari Google Scholar. Nah, ini akan memakan waktu kalau jumlah referensi kita itu cukup banyak, terutama dalam sebuah jurnal yang referensinya ini jumlahnya beragam dan dalam kategori yang banyak dibandingkan dengan tulisan yang lain. Nah, ini dengan adanya bantuan dari software Mendeley ini, pekerjaan kita akan terasa lebih mudah karena kita tinggal menginputkan filenya. Jadi konsepnya kalau menggunakan Mendeley ini supaya nanti daftar pustaka format daftar pustakanya itu kita tidak input manual, kita tinggal siapkan file PDF-nya saja. Jadi kalau Bapak Ibu mensitasi sebuah artikel ya supaya dia bisa terhubung dengan Mendeley dan bisa dimanfaatkan, yang paling penting dicari adalah file PDF-nya. Jadi file PDF-nya kita kumpulkan, kemudian nanti kita tambahkan di dalam library-nya Mendeley, kemudian nanti kita bisa langsung gunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, sebenarnya apa saja fitur yang dimiliki oleh Mendeley ini? Jadi Mendeley ini fiturnya cukup banyak, mulai dari mengorganize, jadi dia bisa mengumpulkan seluruh dokumen yang juga di dalam dokumen tersebut ada referensi, jadi dia bisa membaca secara otomatis sebuah file jurnal, kemudian nanti dia deskripsikan sendiri mulai dari judul, tahun, volume, dan yang lain. Jadi kita tidak perlu input manual lagi seperti di daftar pustaka yang selama ini mungkin kita biasa lakukan. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi. Jadi dengan perangkat lunak Mendeley ini kita mungkin untuk berkolaborasi dengan grup-grup penelitian yang relevan dengan topik yang kita teliti. Nah, kemudian berikutnya ada discover. Jadi kita bisa melihat secara lebih luas lagi statistik dan juga rekomendasi. Jadi ketika kita sudah terhubung dengan Mendeley, kemudian kita melakukan aktivitas searching di websitenya SignDirect misalnya, yang login dengan akun kita, kemudian aktivitas pencarian kita di website tadi akan terekam berdasarkan keyword yang kita input. Nah, dari keyword yang kita input itu, sistem dari Elsevier-nya sendiri akan mengirimkan judul-judul artikel yang relevan dengan file yang relevan dengan judul artikel yang terakhir kita akses. Jadi dia bisa memberikan rekomendasi kepada kita bahwa
judul-judul yang dia kirimkan itu relevan dengan artikel yang kita terakhir cari. Nah, ini akan sangat membantu misalnya ketika kita tidak bisa full online terus untuk mengecek update-nya, tapi sistem Mendeley nanti yang menyiapkan. Kemudian stay update jelas karena di sini terhubung dengan website Elsevier, artinya setiap ada artikel yang terpublish di sana, kemudian itu kita punya interest yang sama atau punya tema riset yang sama, nanti dari Mendeley akan mengirimkan ke email kita masing-masing. Nah, kemudian dari store your data, pastinya dengan ada Mendeley ini basis penyimpanannya adalah cloud, jadi file PDF dari jurnal yang Bapak Ibu upload itu akan terekam secara cloud di sistem Elsevier Mendeley. Nah, apa saja layanan yang disediakan oleh Mendeley ini? Ada yang berbasis desktop, jadi nanti kita bisa download installernya. Ada yang berbasis web, kemudian ada yang berbasis mobile. Nah, seluruhnya ini bisa dipakai secara paralel, tinggal nanti kita aktif di mananya, apa di komputernya, yang di desktop atau di web, di komputer di desktop, di web ini dia online, kemudian dia mobile. Kalau kita lebih cenderung bekerja menggunakan telepon dan yang lain. Nah, di sini kan kita melihat pengenalan terlebih dahulu atau overview tentang Mendeley ini apa sih sebenarnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih detail tentang Mendeley sendiri, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun itu bisa langsung untuk melakukan registrasi di akunnya Mendeley. Jadi saya coba bukakan saja. Mendeley. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa buat akun. Kalau seperti ini kan tadi kita buka website Mendeley ya, mendeley.com. Kemudian di sini ada bagian sign in dan create account. Kalau sign in berarti kita sudah punya akun. Kalau belum kita klik create account. Ya, kita klik create account. Kemudian kita akan membuat akun kita. Ini kebetulan saya sudah ada akun di Mendeley, jadi saya harus sign out terlebih dahulu supaya nanti saya bisa registrasi mulai dari awal. Jadi saya buat klik create account. Oke, sambil kita cobakan terakhir untuk proses. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk materinya. Nah, jadi kita buat account. Kemudian langkah yang pertama kali dilakukan itu adalah men-setup library-nya. Nah, ini biasanya dipakai di Mendeley desktop. Jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa Mendeley ini ada yang di Mendeley yang web, ada yang desktop, kemudian ada yang mobile. Nah, untuk yang di desktop, itu nanti Bapak Ibu tinggal mendownload saja. Jadi caranya buka di website, tinggal download saja. Jadi ini buka di websitenya Mendeley ya. Oke.
itu nanti kita ada opsi untuk download. Ini ada pilihan Mendeley Desktop. Jadi tinggal di download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Ketika ini diklik, maka softwarenya akan terdownload secara otomatis. Nanti setelah proses downloadnya selesai, setelah itu kita lakukan instalasi. Instalasinya cukup ditekan next saja. Kita lakukan instalasi. Nah, setelah itu baru nanti Mendeley-nya sudah terinstall di komputer kita. Nah, bentuknya ketika sudah terinstall itu nanti akan jadi setelah terinstall Mendeley-nya nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi setelah kita install, nanti bentuk hasil instalasinya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan utama dari perangkat lunak atau software Mendeley yang sudah terinstall di desktop atau di komputer kita. Dari yang tadi sudah di-download, kemudian nanti diinstal. Setelah itu dia bentuk fisiknya akan jadi seperti ini. Nah, di sini banyak fitur yang bisa kita ambil, banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah proses penulisan referensi. Ya. Nah, saya kembalikan lagi ke materi PPT-nya tadi. Nah, jadi Mendeley tadi ada yang Mendeley ada yang Mendeley web, Mendeley desktop, dan Mendeley mobile. Yang Mendeley desktop ini seperti ini, sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian nanti ada Mendeley web. Mendeley web ini nanti bisa diakses ketika kita sudah melakukan registrasi di websitenya Mendeley. Jadi setelah selesai registrasi di websitenya Mendeley, nanti akan terhubung ke halaman yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan dokumen di dalam baru ke dalam Reference Manager Mendeley. Nah, cara menambahkannya itu Bapak Ibu bisa lihat di software Mendeley-nya. Kemudian nanti di situ ada pilihan. Saya coba share untuk software Mendeley-nya. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, jadi kalau kita masukkan artikel tetapi kita tidak punya file PDF-nya, nah ini akan menyebabkan kita harus input manual sendiri di bagian sebelah kanan ini. Jadi kita harus membuat isian secara mandiri. Jadi kita mengisi secara manual atau secara mandiri. Nah, kalau kita punya file PDF-nya atau kita punya file jenis file referensi, nanti ada format khusus untuk itu tidak apa-apa. Tapi kalau seperti ini, nanti ya, kalau seperti ini nanti kita input manual. Jadi ada pertanyaan dari Bu Yusvita, kalau kita mengambil file PDF dari C-Hub, ya menurut saya tidak apa-apa, karena di sini dia tidak membaca dari mana asal filenya, yang penting formatnya itu dalam bentuk PDF. Jadi menurut kami tidak apa-apa. Nah, saya lanjutkan. Jadi tadi kita bisa menambahkan file, ya filenya itu bisa dalam bentuk file PDF, atau kita mengimport file yang dalam bentuk format referensi yang sudah
banyak tersebar di internet yang nanti bisa diakses dari beberapa penerbit atau dari beberapa jurnal. Nah, untuk menambahkan file ke dalam Mendeley Desktop itu kita bisa cobakan ya ini. Nah, ini saya cobakan di Mendeley Desktop. Ini saya klik file, kemudian saya add file. Klik file, add file. Saya coba tambahkan. Nah, saya klik file, add file. Kemudian saya tambahkan satu buah jurnal yang saya ambil sebagai referensi. Saya ambil. Saya ambil satu buah jurnal. Nah, ketika kita sudah menambahkan file PDF, seperti yang ada di sini, otomatis informasi mengenai jurnal tersebut akan muncul di bagian sebelah kanan. Ini P. Arifin, Nur Ramadan ya. Ini file yang baru saya input, yang judulnya penyusunan model bangkitan menuju sampai Kalimantan. Nah, ketika kita input, nanti si software Mendeley-nya itu membaca sendiri. Jadi dia mengambil judulnya, kemudian dia menjelaskan tentang perpindahannya, ya, menjelaskan tentang isi dari artikel tadi, abstraknya, bahkan sampai ya abstraknya itu dia munculkan, kemudian nanti di sini file PDF-nya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan file secara mandiri di dalam software Mendeley. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya file PDF-nya? Ya, kita bisa tambahkan secara manual berarti nanti. Kita tambahkan secara manual. Nah, ini kita klik yang ada di sini. Kita tambahkan secara manual. Oh ya, ya. Jadi tambahkan manual. Oke. Nah, di dalam Mendeley ini ada fitur yang nanti bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini adalah beberapa folder yang sudah saya susun. Nah, jadi di Mendeley itu kita bisa membuat mengelompokkan file referensi berdasarkan tipe dari file yang kita berdasarkan riset yang akan kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Kalau di saya ini biasanya saya sesuaikan dengan draft artikel yang akan saya tulis. Jadi di bagian sebelah sini itu kita bisa lihat ada banyak folder. Nah, setiap folder ini nanti isinya berbeda. Jadi setiap folder ini isinya berbeda. Nah, ini tergantung riset yang akan kita lakukan. Nah, menurut saya kalau Bapak Ibu mau mudah ya pertama kelompokkan dulu folder yang kelompokkan dulu artikel berdasarkan tema atau berdasarkan topik risetnya atau judul penelitiannya. Jadi cukup ditambahkan folder baru, misalnya di sini workshop Mendeley, misalnya saya buat workshop Mendeley. Kita buat workshop Mendeley. Nah, di sini akan muncul daftar kosong. Ya, daftar kosong ini nanti yang nanti akan kita isi. Akan kita isi dengan file yang kita isi dengan file PDF nanti, file PDF atau file yang kita import dari referensi. Nah, kalau filenya PDF ya kita tinggal tambahkan, klik file, add file ya, add file, kemudian kita pilih jurnalnya, jurnal apa yang mau kita masukkan di sana. Kita pilih jurnalnya, kemudian kita pilih jurnalnya. Nah ini dia otomatis menarik datanya. Ini ditulis oleh Suryan Indra, title-nya ini. Bahkan
Ini yang bahasa, coba bahasa Inggris. Nah ini judul penulisnya adalah M.D. Jaye, Indra Fanani, judulnya adalah The Article, Case Study of Peninsular Malaysia. Nah ini sudah muncul, jadi judulnya muncul, tahunnya muncul, jadi otomatis. Nah ini kelebihannya kalau kita membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah kemudian apa penjelasan berikutnya dari sini? Ada di sini, maka ini. Jadi caranya meng-add-nya itu bisa bervariasi, ada yang add file, kemudian add folder, kemudian sampai add entry manual. Nah, biasanya kalau saya lebih cenderung menginput menggunakan add file. Karena suatu saat pasti akan bermanfaat ketika kita simpan di komputer, komputernya rusak atau yang lain, nah ini kita tidak bisa merecall data kita. Tapi kalau data referensi itu sudah muncul di dalam Mendeley, karena dia basisnya online, jadi dimanapun dan kapanpun kita buka, semua referensi yang ada di sana bisa diakses. Jadi kemudahannya ada di sana. Nah kalau manual bagaimana? Ya seperti tadi, di input manual nama, judul, tahun terbit, volume, dan yang lain itu kita inputkan manual. Jadi ini cukup makan waktu, dan itu kita coba untuk supaya lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan software Mendeley ini. Nah, selain itu kita juga bisa dengan Mendeley ini kita bisa mencari riset-riset terbaru yang terkait dengan tema kita, karena dia ada yang berbasis web sama yang berbasis di kantor. Jadi karena basisnya web, maka kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk mendownload sejumlah dokumen yang banyak yang nanti kita bisa tambahkan ke daftar citasi kita. Nah, ini ada lagi yang namanya Mendeley Research Catalog. Jadi di Research Catalog ini kita bisa mencari paper-paper yang punya relevansi dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, dalam rangka apa saja ya itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, paling mudah karena kemarin kita mencari research gap dengan tema kita, berarti kita harus membaca sekian banyak jurnal supaya nanti bisa ketemu yang diteliti itu apa saja, misalnya seperti itu. Ya, jadi bisa ketemu rencana penelitian yang memungkinkan itu apa saja dengan tema yang kita miliki. Ya, ini hampir sama dengan yang kita lakukan kemarin, hanya saja ini menggunakan perangkat lunak Mendeley. Nah, kemudian dia juga bisa diimport, jadi selain file, jadi tidak melulu file yang bisa digunakan di Mendeley, karena Mendeley ini sudah terhubung dengan Elsevier, berarti ketika kita mendownload file jurnal dari Elsevier, nanti kita bisa simpan langsung ke dalam Mendeley-nya. Jadi dengan adanya fitur web importer ini, kita bisa ambil beberapa referensi dalam waktu yang bersamaan, kemudian nanti kita simpan di dalam sistem Mendeley-nya. Ini saya contohkan lagi bagaimana kalau saya share artikel, tadi kan contohnya 1, sekarang saya tambahkan artikel dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi saya add file, kemudian saya buka di mana letak penyimpanan filenya. Ini saya buka saya ambil
Ini saya ambil beberapa jurnal. Jadi kita tidak harus mengambil satu persatu filenya. Jadi tidak harus mengambil satu persatu. Kalau kita punya banyak file itu bisa langsung digunakan. Kita bisa langsung di-input di sistem Mendeley-nya. Saya mau contohkan. Nah, ini ada banyak jurnal. Ini saya ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya open. File tadi itu akan masuk ya, akan masuk ke dalam Mendeley-nya. Nah, dan bagusnya lagi dia langsung membaca. Jadi kita tidak perlu input informasi secara manual. Jadi dia langsung membaca. Sepanjang file yang kita buat itu memang file jurnal. Jadi kalau yang kita buat file jurnal, si Mendeley-nya ini nanti otomatis bisa mencocokkan sendiri. Dia bisa ambil judul, ambil mengambil penulis, tahun terbit, tahun publikasi, dan informasi yang lain. Nah, kita kurang lebih begitu untuk proses memasukkan datanya. Nah ini kita bisa lihat bahwa database Scopus ya ini terhubung dengan SendDirect, dan di situ juga sudah ada fitur untuk menyimpan data menggunakan Mendeley. Jadi kita tinggal ekspor filenya, setelah itu nanti kita input ke dalam software Mendeley. Nah, caranya kita bisa buka website SendDirect-nya. Buka website SendDirect-nya, kemudian kita cari jurnal kita cari di sana. Kita cari. Ini kita cari di sini. Nah, nanti dari data ini kita bisa import ke dalam Mendeley. Ya, jadi kita bisa import, setelah itu nanti kita bisa insert di Mendeley-nya. Ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk menambahkan artikelnya sederhana. Nah, ini juga bisa disinkronisasi. Misalnya kita punya data di PC untuk Mendeley-nya, kita buka di sini dan diupload juga di Google Drive misalnya. Nah, ini kita juga bisa pindahkan atau sinkronisasikan software Mendeley yang terinstall di perangkat yang lain. Karena di sini ada komputer, kemudian ada tablet. Jadi nanti data yang ada di komputer, referensinya akan sama dengan yang ada di tablet. Nah, kemudian kita juga bisa mengorganize ya atau mengelola file referensi yang kita punya itu di dalam software Mendeley. Nah, ini yang tadi saya contohkan. Nah, jadi di dalam file Mendeley sendiri ini kita bisa membuat folder seperti yang saya tunjukkan. Kemudian nanti semua file kita itu kita input ke dalam Mendeley untuk setiap folder-folder yang sudah kita buat. Jadi foldernya nanti silakan dikelompokkan dengan jenis penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini ada folder. Jadi ini yang sudah kita cobakan tadi. Jadi ada folder-folder yang nantinya bisa diisi sebagai tempat menyimpan file-file PDF dari penelitian kita. Nah, kemudian di sini ada tampilannya juga. Di sini ada tampilannya juga. Bagaimana mencari dokumen yang ada di dalam Mendeley. Jadi kita tinggal inputkan keyword saja di sana. Setelah itu nanti akan muncul file berdasarkan judulnya. Ini saya contohkan. Saya coba masuk ke Mendeley desktop-nya. Nah, kemudian nanti saya akan cari, ya, misalnya gasifikasi. Nah, ini saya ketik gasifikasi, di sini akan muncul
file-file jurnal dengan kata kunci klasifikasi. Ya. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui bahwa sangat mudah sekali untuk mencari file yang sudah kita tambahkan di dalam Mendeley. Kita tinggal inputkan keywordnya saja, setelah itu nanti akan terbaca sendiri judul-judulnya. Nah, kemudian di situ tadi ada fitur apa lagi? Ini saya share lagi untuk di sini. Ya. Nah, kita bisa set, nanti bisa dapat, nanti bisa diorganize juga berdasarkan autornya, title-nya, kemudian tahun dan tanggalnya ini kita bisa atur. Nah, ini bisa diorganize, ini terkumpul di sini. Nah, kemudian ada kalanya ketika kita menginput file itu, karena mungkin antar penelitian satu dengan penelitian lain itu saling terhubung. Jadi data yang ada di penelitian satu, data referensinya, itu ada beberapa yang ada beberapa yang sama dengan data referensi di folder yang lain. Akhirnya kita sama-sama input, kemudian kita dapatkan di sini ada duplikasi. Nah, bentuk duplikasi ini juga bisa kita lihat. Ini saya coba contohkan duplikasi yang terjadi di referensi yang sudah saya input di dalam Mendeley yang sudah saya buat. Ya. Nah, ini saya cek duplikat. Nah, cek duplikat ini di tools, kemudian cek duplikat. Nah, ini file-file duplikat yang memungkin, file duplikat yang mungkin terjadi. Artinya dari judul ini misalnya saya pilih, nah ini Arif Rahman Saleh yang ini, itu di folder lain itu ada. Akhirnya dia menjadi file duplikat yang berulang-ulang. Ya, jadi karena kesalahan tadi itu sudah ada di dalam, tapi karena penelitiannya berbeda, akhirnya kita input lagi, dan nanti dia menjadi duplikat. Sebenarnya ini tidak apa-apa sepanjang tidak mengganggu kita pada saat menyusun referensi. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa bahwa file yang kita duplikat tadi itu tidak masalah, ya bisa kita atur. Hanya saja kadang kita terganggu, sudah ada di folder ini, ada lagi di folder yang lain. Tapi secara sistem itu Mendeley tetap membaca kedua file tersebut. Nah, kemudian di fitur di Mendeley ini juga bisa berfungsi sebagai PDF viewer, tidak hanya referensi manager saja. Tadi kita sudah mempraktekkan menginput file PDF. Nah, sebenarnya file PDF yang terinput di Mendeley itu kita bisa buka, sehingga dia bisa berfungsi sebagai PDF viewer juga. Ya, ini saya contohkan di Mendeley. Nah, ini di Mendeley desktopnya, ini ada filenya. Nah, ketika ini saya buka, ya, saya double klik, nanti ada fitur PDF viewer di sini. Jadi kita bisa lihat tampilan PDF-nya dari jurnal yang kita klik tadi. Jadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita akan mengutip tulisan dari jurnal ini, kita tidak perlu buka file PDF-nya di software yang lain. Misalnya kita buka pakai Nitro PDF misalnya, tidak seperti itu. Jadi cukup ditambahkan filenya, di double klik, setelah itu nanti muncul di PDF viewer. Nah, di sini kita bisa highlight, misalnya ada hal yang penting, misalnya di blog, kemudian kita highlight. Jadi di highlight ini nanti dia akan tertanda, kemudian diberi keterangan khusus. Misalnya referensi. Bisa lihat, nah ini akan muncul kolom komen di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai PDF viewer.
Nah, selain viewer, dia bisa punya fitur apa lagi? Ini bagian viewer. Nah, ini fitur citasi. Nah, fitur citasi ini yang nanti penting atau bermanfaat untuk kita ketika kita menulis sebuah artikel ilmiah. Ya. Nah, ini metode untuk citasi. Nah, tadi setelah kita menginstal, maka supaya Mendeley-nya itu bisa terhubung dengan Microsoft Office, dalam hal ini Microsoft Word, maka kita harus install dulu plugin-nya atau ya plugin atau penghubungnya lah nanti antara Microsoft Office dengan Mendeley. Jadi kita install plugin-nya, itu bisa diambil di software-nya di bagian tools, kemudian install Word plugin. Setelah terinstall nanti kita baru bisa melakukan teknik citasi. Ya, citasi. Nah, saya contohkan di sini. Saya akan buka file. Tadi kita sudah masukkan file ke Mendeley desktop-nya. Kemudian nanti saya akan panggil. Nah, saya contohkan. Nah, ini saya contohkan dokumen di Office-nya. Kemudian saya akan menuliskan oh maaf, ini saya menggunakan EndNote. Jadi EndNote ini biasanya akan konflik dengan Mendeley. Jadi nanti saya bagikan saja PPT-nya, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya secara langsung. Tapi yang jelas di sini karena di sini proses merging ya, merging citation, kemudian di sini ada insert citation, saya cobakan dulu saja. Nah, untuk menginstalnya, ya, untuk menginstal supaya dia bisa terbuka di Office, itu kita ambil di sini di Tools, kemudian install MS Word plugin. Ya. Nah, ini kita install. Ini kebetulan nah ini terinstall. Nah, kemudian nanti dia akan muncul di Office-nya di bagian reference. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti silakan buka di bagian reference. Nah, ini ada icon insert citation. Ini ada logo Mendeley, ini ada insert citation. Nah, tadi saya contohkan misalnya saya menulis gasif penelitian klasifikasi lab. Ya, saya masukkan citasinya. Misalnya di sini adalah punya Bambang. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia akan menggenerate secara otomatis. Ini kutipannya, kemudian nanti kita klik insert bibliografi, maka daftar pustakanya akan tergenerate secara otomatis juga di dalam tulisan kita. Nah, kemudian misalnya di sini kita tambahkan lagi multi set, misalnya oleh siapa, kita tinggal insert misalnya. Nah, ini. Jadi nama-nama yang kita ketik tadi itu baru akan muncul setelah file PDF-nya kita insertkan, ya. Nah, nanti dia tergenerate sendiri di bagian bawahnya. Nah, bagaimana kalau yang kita citasi itu lebih dari satu? Jadi kita eksperimen, saya tambahkan. Yang tadi ini, misalnya ini.
Nah, ini ada tanda kutip, cukup kita tambahkan lagi, misalnya tambah di sini. Nah, ini di sini sudah ada tandanya, jadi terlihat 2018 tanda kutip Pilani, dan saya tambahkan lagi peneliti yang lain. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, otomatis dia juga akan muncul di bagian bawah. Nah, ini kita juga bisa milih stylenya. Kebetulan di sini adalah apa, jarinya American Basic. Ini kita bisa tukar-tukar di bagian style. Jadi ini IEEE, itu 1, 2, 3, kode nomor. Sementara nanti kita juga bisa pakai yang lain. Nah, saya pakai natur, modelnya seperti itu. Kemudian ini begini. Jadi nanti ini bervariasi. Tergantung style yang dimau oleh publishernya. Ada yang meminta harus IEEE, ada yang tidak IEEE tidak apa-apa. Ya, jadi tergantung permintaan dari jurnalnya. Nah, ini informasinya lengkap. DOI-nya sudah muncul, tahunnya, volumenya sudah muncul. Jadi ini akan sangat mempermudah kita sekali ketika kita menulis daftar pustaka dari sebuah artikel. Nah, nanti kalau stylenya dirubah, ya kita tinggal ganti saja, ganti seperti ini, maka tulisannya nanti akan mengikuti. Ya. Jadi nomornya juga akan berurutan. Kalau kita manual kan ganti satu nomor atau random saja, ini akan berubah. Nah, ini tidak. Jadi dia tidak akan mengganggu. Kalau urutan yang di teks itu dirubah, di dalam daftar pustakanya juga nanti akan berubah. Jadi kalau ada perubahan di dalam Mendeley-nya juga dia akan mengikuti. Jadi dia sinkron dan update. Itu. Kemudian saya kembalikan lagi ke PPT-nya. Nah, ini plugin-nya tadi ya. Kita bisa insert. Ya. Bisa insert. Nah, ini kita bisa kolaborasi. Jadi ini sebenarnya kolaborasi ini bermanfaat kalau kita akan mencari riset-riset yang interestnya sama dengan kita. Ya, jadi kita bisa cari beberapa grup yang memang punya interest yang sama dengan kita. Nah, kalau kita tidak menemukan, ya kita bisa buat grup sendiri. Kita create grup sendiri, kemudian nanti kita ambil linknya, kita bagikan mungkin ke orang-orang yang punya interest riset yang sama. Jadi nanti dia bisa tergabung atau terhubung ke dalam grup yang sudah kita buat. Nah, kemudian di Mendeley ini kita juga bisa mengupload profil kita. Nah, profil kita ini kita hanya bisa kita temukan kalau kita sudah mengupdate data yang ada di WhatsApp web. Jadi nanti setelah kita menginstal, kemudian nanti kita login di dalam sistem Mendeley webnya. Setelah itu nanti kita bisa perbaiki atau kita bisa perbaharui profil kita yang ada di dalam Mendeley webnya. Nah, nanti ketika kita sudah terhubung ke dalam grupnya, maka kita bisa bisa mencari orang-orang yang punya interest riset yang sama dengan kita. Ya, jadi untuk Mendeley-nya seperti itu. Mungkin ini saya coba demokan lagi yang di software Mendeley-nya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke sini. Nah, jadi kalau ingin membuka file PDF-nya, kita tinggal klik filenya, double klik. Nah, ini akan terbuka di sini. Jadi dia otomatis bisa menjadi PDF viewer. Ya, kita kembalikan di sini di My
library. Nah, kemudian ini kita juga bisa import ya. Import ini tujuannya kalau file yang file PDF-nya kita tidak punya, misalnya kita file PDF-nya kita tidak punya, tapi kita ingin mengambil referensinya. Ya, mungkin di sebuah jurnal kita tidak mendapatkan file PDF atau hanya abstraknya saja, tapi dengan abstrak itu sudah cukup untuk membuat kita mensitasi jurnal itu. Ya, jadi kita tinggal ekspor saja nanti filenya. Nah, caranya di mana kita ambil file yang nanti bisa diimport ke sini. Nah, yang paling sederhana itu kita bisa ambil dari Google Scholar ya, dari Google Scholar. Ini saya ambil di Scholar. Nah, misalnya tentang gasifikasi ya. Gasifikasi. Ambil. Nah, ini kan artikel ini ambil yang beberapa tahun terakhir. Nah, artikel ini kan di presentasi dimunculkan di tahun 2020. Nah, kebetulan kita tidak berlangganan dengan Springer. Ya, kita tidak berlangganan dengan Springer. Nah, karena kita tidak berlangganan dengan Springer, maka tentu kalau kita klik ini, ya, saya klik ini filenya tidak bisa kita download karena mungkin harus bayar. Nah ini kan harus bayar. Tapi setelah kita baca abstraknya, ternyata wah nggak usah di-download ini. Kita dengan abstrak saja sudah bisa mengutip ini dari beberapa kata yang ada di sini kita bisa kutip atau beberapa kalimat kita bisa kutip. Nah, supaya kita tetap bisa mensitasi artikel tersebut, maka caranya kita sorot di artikelnya, kemudian di bagian bawah ini ada menu kutip, yang tanda kutip ini. Nah, berikutnya kita kutip dalam bentuk bibtext. Nah, bibtext ini nanti akan kita import ke dalam Mendeley. Jadi kita klik bibtext. Ya, di bibtext ini nanti akan kita save. Kita save. Kita save. Kemudian kita nah, bibtext-nya ini nanti akan kita import ke dalam Mendeley. Ya. Kita kutip EndNote atau kita ambil yang EndNote ya. Tadi sudah saya klik. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke server Mendeley-nya. Kita import. Saya share screen lagi. Nah, ini file. Kemudian kita import. Tadi ambil yang Mendeley. Download. Saya buka dulu yang di download tadi. Enak ya. So in folder. Download. File import. Oh, ini formatnya EndNote. Di sini harus dalam bentuk XML. Nanti kalau saya download, nah ini file yang tadi. Maaf, ini sepertinya di sini versi EndNote-nya tidak terbaca, sehingga karena yang diminta di sini itu adalah EndNote dalam versi XML, sementara yang kita download itu sama dengan versi ENW. Akhirnya dia tidak terbaca di database dari Mendeley-nya. Nah, kalau kita coba bibtext, di sini juga formatnya dalam bentuk teks. Jadi saya coba ambil yang di desktop tadi, tes. Nah, ini dia muncul di sini, yang baru kita download.
Kalau seperti ini kita bisa citasi, tetapi file PDF-nya kita tidak bisa buka. Ya, citasinya masuk, tapi file PDF-nya tidak bisa kita buka. Kalau yang lain, kalau ada tanda PDF di sini, ini berarti ada filenya. Kita double klik, nanti dia terbuka. Nah ini kita double klik lagi, ini file PDF-nya terbuka. Tapi untuk yang di sini, ini file PDF-nya tidak ada, tapi tetap bisa kita citasi. Ini ada Monir ya, Monir. Kalau tadi di sini saya tambahkan Monir misalnya, ini saya insert Monir. Nah ini saya tambahkan, nah dia muncul. Ya. Jadi saya share lagi, tadi namanya Monir. Ini saya tambahkan insert, saya tulis Monir. Nah ini Monir sudah muncul, saya insert. Nah dia nambah di sini, otomatis. Nah ini Monir 2020. Jadi dia bisa kita citasi. Namun file PDF-nya kita tidak bisa cek. Ya. Jadi kalau mau ambil file PDF-nya, berarti harus download nanti di websitenya. Ya. Kembalikan lagi. Nah, itu salah satu metode yang nanti kita bisa gunakan untuk menambahkan file PDF ya, menambahkan file PDF. Kalau menambahkan file referensi kalau kita tidak punya file PDF-nya. Jadi walaupun tanpa file PDF kita bisa menambahkan referensi, cuman kita harus punya format ini. Kalau kita ambil import ya nih, ada BibTeX, EndNote, TRIS, Zotero Library atau yang lain. Nah, cara mencitasinya seperti yang tadi, ini sangat mudah sekali, jadi cukup kita share ya, saya ulangi. Ini seperti di sini, nah, kita tambahkan saja. Kalau ini satu, nah sekarang bagaimana kalau sudah sudah satu begini, kita ingin edit jadi beberapa. Jadi kita tinggal edit saja, edit citation. Nah ini kita tambahkan, tadinya satu mungkin kita ingin tambahkan nah ini saya tambahkan ini jadi 2, tambahkan lagi ini jadi 3. Nah oke. Nah dia akan berubah dari 2 ke 4 misalnya. Jadi artinya 1, berarti yang 1 ini kalau kita mau tambahkan, oh ternyata kalimat ini itu tidak hanya dari 1 referensi, tapi ada 1 referensi yang lain. Tinggal edit, kemudian kita tambahkan penulis yang lain. Nah, oke. Nah, dia akan berubah. Jadi kalau sudah lebih dari 2, biasanya dia menggunakan tanda strip sampai atau strip. Tapi kalau dia hanya 2 itu 2 nomor. Tapi kalau 1 ya 1 nomor saja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk manajemen referensi dengan Mendeley. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi saja langsung. Monggo, Bapak Ibu bisa open mic-nya. Silakan, ada pertanyaan mungkin dari manajemen referensi untuk Mendeley ini. Barangkali Bapak Ibu punya pengalaman dengan software-software yang lain, misalnya EndNote atau Zotero atau software yang lain. Tapi prinsipnya semua software reference manager itu sama. Jadi dia mempermudah kita untuk mengelompokkan referensi, memudah kita untuk mengelompokkan referensi sehingga pada saat menulis jurnal nanti kita tidak kesulitan lagi. Nah, kalau nanti misalnya kita sudah menulis jurnal yang pertama dengan format IEEE, ternyata ketika kita di reject misalnya, terus kita submit di jurnal lain, itu formatnya berbeda. Berarti kita tinggal ganti saja stylenya. Kita ganti stylenya,
Kemudian setelahnya kita ganti, kita submit ulang lagi ke jurnal. Jadi dengan adanya, kalau kita tidak pakai reference manager, berubah style, kalau kita buat secara manual ini lebih sulit lagi nanti, harus kita ganti manual lagi. Kalau yang tadinya Harvard, kemudian dia minta IEEE, akhirnya kita convert lagi secara manual. Nah ini butuh waktu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya cukupkan. Nanti materi yang tadi saya sampaikan bisa saya kirimkan lagi ke Bapak Ibu semuanya, kalau memang berminat untuk materi referensinya. Nah, untuk hari besok itu materinya tentang grammar dan juga tentang plagiarism. Jadi besok kita akan trial atau coba bagaimana untuk memeriksa grammatical error dan juga untuk memeriksa tingkat kemiripan dari artikel kita menggunakan plagiarism checker dan juga menggunakan perangkat lunak Grammarly. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan besok dengan materi yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Endang. Besok insya Allah join lagi Pak Arif. Terima kasih Bu Fajar. Saya close dulu roomnya.